Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen 23A yang beranggotakan saya Livia Dinur Hajita, Saya Syanaza Auranilke, Saya Faiza Fira, saya Rati Syabrina Putri, dan saya Ica Rizky Dimarsya. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang etika implementasi di pasar modal, mata kuliah etika bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika pasar modal. Etika pasar modal merujuk pada prinsip dan norma yang mengatur perilaku para pelaku pasar, termasuk investor dan lembaga pengawasan. Penerapan etika yang baik sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan menciptakan lingkungan investasi yang adil dan transparan. Artinya, dalam hal ini, etika bisnis mencakup keterbukaan informasi, kejujuran dalam laporan keuangan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Apa saja sih pentingnya etika dalam pasar modal? Yang pertama, mencegah skandal. Etika berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik-praktik tidak etis seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penyajian laporan keuangan yang menyesatkan. Skandal-skandal ini dapat merusakkan reputasi pasar modal dan mengurangi kepercayaan investor. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Dalam hal ini menerapkan etika yang kuat, perusahaan dapat membangun integritas dan kepercayaan di antara investor yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas pasar. Dan yang ketiga yaitu regulasi dan pengawasan. Artinya, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan OJK memilih peran penting dalam menegakkan etika di pasar modal dengan memastikan bahwa semua pelaku memenuhi aturan yang ada. Baik, selanjutnya yaitu adalah peran emiten dalam etika di pasar modal. Emiten wajib menyajikan informasi keuangan yang akurat dan jujur kepada publik, termasuk laporan tahunan dan pengumuman material. Ketidakakuratan informasi dapat merugikan investor dan merusak integritas pasar, sehingga emiten harus mematuhi standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu praktik baik dalam penerapan etika. Ada 3 praktik baik dalam penerapan etika. Yang pertama yaitu keterbukaan informasi. Emiten harus memberikan informasi yang relevan, akurat kepada investor mengenai kinerja perusahaan, termasuk laporan keuangan dan perkembangan bisnis. Yang kedua yaitu ada edukasi investor. Penting bagi perusahaan untuk memberikan edukasi kepada investor mengenai produk investasi yang ditawarkan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu ada tata kelola perusahaan yang baik. Menerapkan praktik tata kelola yang baik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan menjaga transparansi dalam setiap transaksi. Selanjutnya kita membahas prinsip-prinsip etika yang penting dalam pasar modal. Prinsip pertama adalah transparansi, yaitu memastikan penyampaian informasi secara jujur dan akurat. Kedua, akuntabilitas, yang berarti sikap keputusan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, keadilan, yaitu bersikap tidak diskriminatif terhadap semua pihak. Terakhir, integritas yang menekankan kejujuran dan etika profesional dalam setiap tindakan. Lalu kita akan menjelaskan tentang dampak negatif yang terjadi akibat pelanggaran etika di pasar modal. Dampak pertama adalah kerugian finansial. Investor bisa mengalami kerugian besar akibat skandal atau manipulasi pasar. Kedua, kehilangan reputasi. Perusahaan yang melakukan praktik tidak etis akan kehilangan kepercayaan dari publik dan investor. Dan yang terakhir, regulasi yang lebih ketat. Skandal besar sering memicu aturan baru yang membatasi kebebasan operasional di pasar modal. Yang selanjutnya adalah solusi dari dampak pelanggaran etika. Yang pertama ada peningkatan kepatuhan terhadap etika, membuat dan mengimplementasikan kode etik yang jelas yang mencakup standar perilaku yang diharapkan dari semua pihak dalam organisasi. Yang selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan di mana dan ada pelaporan keuangan. Yang terakhir adalah
Pemulihan reputasi. Setelah pelanggaran terjadi, lakukanlah kampanye pemulihan reputasi dengan menunjukkan ketidakkorektifan yang nyata, seperti meminta maaf kepada pihak yang dirugikan dan melakukan perubahan struktural. Selanjutnya adalah skandal di pasar modal. Salah satu skandal pasar modal adalah manipulasi pasar, di mana pelaku usaha atau individu dengan sengaja menciptakan kondisi buatan untuk mempengaruhi harga saham. Hal ini merugikan investor dan melanggar prinsip perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di pasar modal dan juga pernah menjadi sorotan. Untuk mencegah terjadinya skandal dan menjaga kepercayaan nasabah atau investor, perusahaan perlu membangun integritas dan kepercayaan dengan penguatan lembaga pengawasan seperti OJK dalam melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaku pasar agar dapat mencegah dan mengatasi skandal. Selanjutnya saya akan membahas regulasi dan pengawasan. Regulasi memainkan peran kunci dalam menegakkan etika di pasar modal. Otoritas pengawas seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memiliki tugas untuk mengawasi aktivitas di pasar modal agar sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran etika melalui sanksi atau tindakan hukum terhadap individu atau entitas yang melanggar aturan. Dari kesimpulan, implementasi etika di pasar modal sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan menegakkan prinsip-prinsip etika, para pelaku pasar dapat mencegah skandal, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Keterlibatan aktivitas dari lembaga pengawas serta komitmen dari semua pihak terkait adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Baik, itu saja presentasi materi dari kami tentang etika implementasi di pasar modal. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.